Bab 1167. Hati Zhang Yihong terbebani setelah mendengar kata-kata Zhang Yiting, dan dia sangat terharu. Dia tidak menyangka bahwa saudara keduanya akan rela berkorban sebesar itu untuk kepentingan keluarga. Tenggorokannya bergerak, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, alisnya cemberut, dan dia berkata dengan sikap sok, "Kakak kedua, sebenarnya, seharusnya aku yang mengorbankan diriku demi keluarga. Bahkan jika aku memberi peringkat yang lebih tua dan yang muda, aku tidak akan mendapat giliranmu." Meskipun ketiga bersaudara ini memiliki hubungan yang sangat baik, Zhang Yihong lebih peduli tentang hidup atau mati dalam hal-hal yang mengancam hidupnya. "Aku yang paling cocok, Kak." Wajah Zhang Yiting tenggelam, dan kilatan tajam di matanya, dengan dingin berkata, "Karena ayahku berhubungan dengan Paman Ling Xiao dan yang lainnya, He Jiarong secara alami tidak akan membiarkanku pergi, jadi di antara dia dan aku, pasti ada seseorang yang mati. Kakak kedua, jangan khawatir, itu pasti anak He Jiarong yang meninggal terakhir. Kakak laki-laki akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu." Zhang Yihong menepuk dadanya dengan keras, lalu menoleh dan melihat layar TV di dinding, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata dengan sangat bangga, kejadian ini saja sudah cukup baginya. Pada saat ini, Lin Yu dan Han Bing sedang dalam perjalanan ke biro kota. Ponsel Lin Yu berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Ani yang menelepon. Ekspresinya senang, dan dia dengan cepat mengangkatnya. "Hei, Ani. Anda turun dari pesawat. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda." "Tidak, teman saya di sini untuk menjemput saya." Ani di ujung telepon memiliki nada yang sangat serius, dan buru-buru berkata, "Dia, seperti yang Anda katakan, saya membaca berita ketika saya turun dari pesawat, tetapi yang saya lihat adalah berita tentang serangan ratu." Nada suaranya kaget dan kaget. Ketika Lin Yu menyuruhnya menonton berita lebih awal, dia berkata bahwa ada kejutan besar menunggunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah melihat berita, ternyata begini. Lin Yu agak sedih untuk sementara waktu, dan berkata tanpa daya, "Maaf, saya mengecewakan Anda. Saya ingin memberi Anda kejutan. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya tidak akan ada yang lain selain kejutan. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi." "Dia, ada apa? Siapa yang melakukan ini?" Ani bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana bisa ada orang yang begitu berani?" Lin Yu menghela nafas, dan kemudian berbicara dengan Ani tentang keluhan antara dia dan organisasi Senmu. Organisasi Pohon Suci Dongying. Ani sedikit terkejut ketika mendengar suara tersebut, lalu menghela nafas. Sayangnya, jika organisasi Senmu ini hanya sebuah organisasi non-pemerintah, maka dampak dari kejadian ini terhadap negara Jepang akan sangat terbatas. Keluarga kerajaan Inggris paling banyak akan melaporkannya kepada pemerintah Jepang dan membiarkan mereka menghukum keras organisasi Pohon Keramat ini, tapi pada akhirnya target utamanya tetap pada Anda dan China. Ya, kami memang memiliki tanggung jawab untuk masalah ini. 3131 ses. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, tanggung jawab terbesarnya adalah mempercayai kru departemen pesawat militer secara membabi buta. Setelah aku turun dari pesawat barusan, aku juga menerima kabar dari negara kita. Ani berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang insiden ini telah menyebar sepenuhnya di Amerika Serikat. Semua media arus utama di China mengkritik dan menyerang Anda, bahkan dengan seluruh pengobatan China. Itu normal. Media AS dan media Barat berada di jalan buntu. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, tanpa kejutan sama sekali. Dia, bagaimanapun, setelah ini terjadi, tekanan pada Anda dan praktisi pengobatan China akan menjadi lebih besar. Ani berkata dengan suara yang dalam, nada khawatir yang tak terlukiskan. "Kenapa? Apakah kamu menyesal datang ke Huaxia untuk membantuku?" "Aku menyesal sekarang, kebetulan kamu bisa terbang kembali sekarang juga."
Lin Yu tertawa bercanda. Tidak, semakin sulit Anda, semakin saya harus tinggal dan membantu Anda. Annie berkata dengan tegas. Haha. Hati Lin Yu menghangat ketika dia mendengar suara itu, dan tidak bisa menahan tawa beberapa kali, lalu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, siapapun yang membuat kesalahan kali ini akan bertanggung jawab untuk itu. Kamu akan berhati-hati malam ini. Selamat tidur, dan Anda harus datang ke konferensi pers saya besok dengan penuh semangat. Kejutan besar yang saya berutang pada Anda saat itu pasti akan dibuat. Annie merasa sedikit bingung ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yu masih bisa begitu santai dalam percakapannya dalam keadaan ini. Namun, dia juga terbiasa dengan perilaku Ten He yang tidak terduga dan tidak terduga, jadi dia tidak melakukannya. Katakan sesuatu lagi, Ying berkata, oke, saya akan datang ke sini tepat waktu besok. Setelah menutup telepon, Lin Yu dan Han Bing telah tiba di biro kota, dan mereka belum turun dari bus. Saat ini, ponsel Lin Yu berdering lagi. Kali ini dari Cheng Sen. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit saya bertanya-tanya, tetapi saya segera mengangkatnya dan berkata, Kakak Cheng, kita sudah di depan pintu. Di pintu. Cheng Sen di ujung telepon terkejut, dan buru-buru berkata, oke, saya akan keluar sekarang. Cheng Sen menutup telepon, lalu buru-buru turun ke bawah. Setelah dia bergegas ke bawah gedung kantor, Lin Yu dan Han Bing juga kebetulan berada di lobi gedung kantor. Melihat Cheng Sen begitu panik, Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa, Kakak Cheng, ada apa? Tidak baik, Tuan He, orang-orang dari organisasi Senmu yang Anda minta untuk saya bawa kembali, tidak tahu bagaimana. Apa? Mereka semuanya mati. Wajah Cheng Sen pucat dan berkeringat deras. Apa? Mati? Ekspresi Han Bing berubah tiba-tiba. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba tertegun, dan berkata dengan cemas, bagaimana kamu mati? Di mana orang itu? Berapa lama kamu meninggal? Cheng Ken, yang menanyakan serangkaian pertanyaan kepadanya, tidak tahu mana yang harus dijawab terlebih dahulu, dan buru-buru memberi isyarat tolong kepada Lin Yu dan Han Bing, dan berkata, pergi, aku akan mengantarmu ke sana dulu. Dia mengatakan bahwa dia memimpin jalan dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama menjelaskan, menurut apa yang Anda katakan, saya mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali ke tahanan. Mereka masih koma dalam perjalanan, dan mereka menunggu sampai mereka berada di biro. Bangun, ketika orang-orang kami membawa mereka ke ruang tahanan, mereka baik-baik saja. Awalnya mereka juga meneriaki kami, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, orang-orang kami menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang bergerak. Saya melihat sekilas dan menemukan bahwa mereka semua muntah darah hitam sampai mati. Apakah itu semua? Hati Han Bing tiba-tiba terangkat, dan bertanya dengan suara dingin, apakah tidak ada yang selamat? Ya, semua. Cheng Sen menunduk dan berkata menyalahkan dirinya sendiri. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Wajah Han Bing pucat, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata kepada Lin Yu dengan panik, satu-satunya mata pencaharian adalah mati. Kami tidak memiliki tersangka lagi yang diserahkan kepada keluarga kerajaan Inggris, dan besok akan menjadi rilis berita yang menjelaskan kecelakaan itu. Aku akan